Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kurniawan Kusmawan dengan NPM 18474, kelas D, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, dosen Titi Rastuti SHMH. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu sampaikan via LMS. Nah, di antaranya ini yaitu ada nomor 1, yaitu kontrak apa yang harus dibuat dengan akta dan mana yang harus ditulis seluruhnya. Jawabannya yaitu kontrak perjanjian yang telah dibuat hendaknya ditunjang dengan akta. Nah, kontrak under seal atau specialty kontrak ini merupakan kontrak khusus. Nah, bagaimana cara agar kontrak khusus ini dapat menjadi akta? Itu melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu ada signed, seal, dan delivered. Nah, untuk seal ini penyegelan biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan cakram atau wafer kertas merah di bawah akta. Nah, dalam penggunaannya ini segel tidak begitu digunakan. Nah, asalkan dimaksudkan bahwa akta harus dibuat. Lalu ada kontrak apa yang dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis. Lalu apa yang dimaksud dengan tidak dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan dalam konteks ini? Nah, kontrak dibuktikan dengan tertulis. Beberapa kontrak harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak cukup bukti, maka kontrak tidak akan diberlakukan. Nah, yang dimaksud dengan tidak dapat dilaksanakan dalam hal ini yaitu merupakan isi daripada kontrak tersebut. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan dibuktikan dalam konteks ini? Itu merupakan bukti nyata seperti akta tersebut. Contohnya kontrak jaminan. Lalu yang ketiga, apa itu kontrak jaminan dan apa bedanya dengan kontrak ganti rugi? Nah, kontrak jaminan adalah kontrak untuk memenuhi janji atau melepaskan tanggung jawab dari orang ketiga jika terjadi wan prestasi. Jaminan dapat berupa lisan atau tulisan, sedangkan kontrak ganti rugi yaitu di mana kontrak hukum antara dua orang di mana satu pihak berkomitmen untuk mengganti kerugian, yaitu untuk memberikan kompensasi atau penggantian kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain oleh perilaku pihak yang membuat janji atau perilaku pihak dari pihak ketiga. Lalu yang keempat, jelaskan doktrin kinerja bagian dan berikan contoh operasinya. Nah, doktrin kinerja ini yaitu suatu doktrin yang adil yang memungkinkan seseorang yang sebagian telah melaksanakan kontrak lisan untuk melakukan secara khusus atau untuk menuntut ganti rugi, meskipun undang-undang biasanya akan membuat kontrak tersebut tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis. Nah, doktrin kinerja sebagian kontrak ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang menerima pengalihan yang telah mengambil kepemilikan. Nah, selanjutnya ada soal nomor 5, yakni kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena kurangnya hubungan hukum. Jawabannya yaitu kontrak tidak dapat dilakukan jika terjadi hal-hal tertentu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keadaan sosial dan rumah tangga. Dalam keadaan sosial, walaupun terdapat satu perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu perjanjian antara suami dan istri. Yang kedua, ada ketika hubungan hukum itu sendiri ditolak. Lalu yang ketiga, ada persetujuan bersama. Hal dapat terjadi jika terdapat persetujuan dari kedua belah pihak atau konsensualisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlas Nur Amal, NPM 171000244, kelas D, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, dibimbing dosen Ibu Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu sampaikan via LMS. Saya akan menjawab nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6. Perbedaan antara penawaran umum dan penawaran khusus. Penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dan sedangkan penawaran khusus adalah penawaran atau promosi yang dapat diposting akomodasi Anda
di TripAdvisor sebagai bagian dari langganan keunggulan bisnis. Gunakan penawaran khusus untuk tampil menonjol dibandingkan kompetitor dan meningkatkan pemesanan langsung di platform wisata terbesar di dunia. Nomor 7. Bedakan sebuah penawaran dari undangan untuk berbincang dan pernyataan dari keinginan. Penawaran adalah ungkapan seseorang yang menunjukkan kesediaannya kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan persetujuan atau ungkapan tersebut. Penerimaan tawaran oleh orang tersebut dapat menghasilkan kontrak yang valid. Tawaran harus pasti dan lengkap dalam segala hal. Itu harus dikomunikasikan kepada pihak kepada siapa itu dibuat. Tawaran ini mengikat secara hukum pada para pihak, sedangkan undangan untuk menawarkan adalah tindakan sebelum penawaran, di mana satu orang mendorong orang lain untuk melakukan penawaran kepadanya. Itu dikenal sebagai undangan untuk menawarkan. Nomor 8. Masukkan peraturan dari penawaran dan penerimaan pada situasi berikut. A. Tawar-menawar di lelang. B. Memasukkan koin di mesin kasino. C. Menunjukkan barang di jendela toko dengan menunjukkan tag harga. Dan D. Penulisan harga pada barang di katalog. A. Penawaran di lelang. Penawaran di lelang ini merupakan konsep penawaran dan penerimaan klasik pada hukum Inggris pada saat itu. Adapun aturan penawaran di lelang ini yaitu dengan konsep atau permintaan pelelang melarang. Tawaran itu sendiri adalah tawaran yang dapat ditarik kembali sebelum diketuknya palu lelang yang menandakan lelang telah berakhir atau penerimaan lelang. Yang B. Menyimpan koin ke dalam slot mesin. Terus C. Memajang barang di etalase toko dengan harga yang tertera pada kasus Pharmaceutical Society versus Boots. Dijelaskan bahwa barang yang dipajang pada etalase toko dengan harga yang tertera merupakan penawaran yang lumrah. Hanya saja penawaran lewat pemajangan barang di etalase toko dengan harga yang dilakukan tersebut harus diperhatikan lebih lanjut agar tidak terjadi pemajangan barang yang tidak memenuhi standar dan ilegal. D. Harga yang tertera pada barang dalam katalog. Pada dasarnya penawaran ini merupakan penawaran yang dapat menarik pembeli dan merupakan penawaran penjualan yang memadai. Dalam kasus Fisher versus Bell dijelaskan bahwa penawaran yang dilakukan melalui harga yang tertera pada barang dalam katalog haruslah barang yang legal. Dalam kasus tersebut, barang yang dijual dalam katalog merupakan barang yang ilegal untuk dijual dan melanggar undang-undang, sehingga penawaran tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Nomor 9. Berapa banyak tawaran yang dicabut atau dibatalkan? Pembatalan penawaran dapat dibatalkan kapan saja sebelum diterima. Pembatalan penawaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, komunikasi secara langsung. Pencabutan harus dikomunikasikan karena sampai penerima penawaran benar-benar menerima pencabutan, dia berhak untuk menerima Yang B. Komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi tidak langsung yaitu penerima penawaran mengetahui tentang pencabutan yang tidak dapat dia terima di kemudian hari, meskipun dia mendengarnya hanya secara tidak langsung. Misalnya,
di mana calon pembeli tanah mengetahui melalui pihak ketiga yang dapat diandalkan bahwa pihak pemberi penawaran telah setuju untuk menjual tanah tersebut kepada penerima penawaran lain. Dan nomor 10, apa itu penawaran balasan? Apa efek terhadap prasa yang tunduk pada kontrak dalam perjanjian tertulis? Penawaran balik adalah penerimaan yang memberlakukan persyaratan dari baru dengan memberikan tawaran balik yang menolak tawaran asli dan menyebabkan tidak berlaku lagi. Pengaruh prasa atau subjek kontrak pada persetujuan tertulis, yaitu agar suatu penawaran balik tersebut memiliki kekuatan hukum. Pada kasus Hyde versus Wrench dijelaskan bahwa Hyde merupakan penawaran yang tidak setuju dengan penawaran balik dari Wrench. Kemudian Hyde melayangkan gugatan ke pengadilan. Sayangnya dalam kesepakatan tersebut tidak mengandung unsur persetujuan tertulis dan para pihak sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan di luar kewenangan dan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahmadiansah, NPM 1705254, kelas D dari mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, dosen Ibu Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan melanjutkan dari sebelumnya teman saya Ikhlasul Nur Amal, yaitu saya melanjutkan di soal untuk nomor 11, di mana soal tersebut isinya mengomentari pernyataan bahwa tidak ada kontrak untuk membuat kontrak. Di sini yaitu mengenai konsep suatu statement yang relevan dalam suatu tersebut, yakni tidak ada kontrak untuk membuat kontrak, termasuk ke dalam penawaran balik tidak sekali, dua kali, namun terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya penawaran balik. Namun tidak jarang penawaran balik ini mendapat kendala karena dalam penawaran balik sulit untuk membuat kontrak yang baru, karena masing-masing para pihak ingin mempertahankan klausulanya sehingga sulit untuk membuat suatu kontrak dari persetujuan tersebut. Lanjut nomor 12, bentuk apa yang bisa diambil oleh tender? Yaitu jawabannya bentuk yang umum diambil oleh tender yaitu ada dua. Yang pertama penawaran tunggal, misalnya tender untuk mengambil pabrik atau membangun pabrik, dan penerimaan tender semacam itu merupakan suatu kontrak. Yang kedua penawaran tetap, itu misalnya tender untuk memasok barang sebagaimana dan bila diperlukan, dan di sini tender harus memasok sebagian persetujuan itu. Untuk nomor 13, ini ada soal A meminjam 1.000 euro dari B untuk digunakan dalam bisnisnya dan mengatakan bahwa jika bisnisnya bagus dia akan membayar sebesar 1.200 euro dalam waktu 1 bulan. Dia memiliki bulan yang sangat menguntungkan tetapi menolak untuk menepati janjinya. Bisakah B memaksakannya? Jawabannya bisa. B dapat menegakkan kepastian hukumnya karena telah terjadi kontrak kesepakatan antara A dan B, sehingga kontrak yang terjalin tersebut tidak memiliki arti yang kabur. Dalam kontraknya A menyetujui akan membayar lebih jika usahanya berjalan dengan baik. Namun pada saat waktu pembayaran tiba, B timbul itikat tidak baik dengan tidak memenuhi janjinya untuk membayar. Jadi A dapat menegakkan haknya atas perjanjian yang telah dilanggar oleh B di pengadilan. Selanjutnya untuk soal nomor 14, yaitu soalnya di bawah judul artikel dijual di sebuah surat kabar, A mengiklankan sebagai berikut: mini hampir baru, kondisi baik, 500 euro dan nama serta alamatnya. B melihat iklan tersebut dan mengirim cek senilai sebesar 500 euro. Mengatakan dalam suratnya, jika saya tidak mendengar yang sebaliknya, saya akan menganggap mobil itu milik saya dan akan mengambilnya besok. Apakah ada kontraknya? Jawabannya, dalam konsep common law peristiwa tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kontrak.
yaitu simple kontrak, karena peristiwa tersebut sudah memenuhi unsur dari simple kontrak itu sendiri, yaitu offer, accepted, dan consideration. Jika dalam konsep civil law, peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kontrak, sebab belum adanya kepastian tertulis yang dibuat antara penjual dengan pembeli. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Di antaranya ada Nabila Quina Nur Kusmawan, saya sendiri Teguh Rahmadiansa, dan Ikhlasul Nur Amal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.